hari ini walaupun dari kemarin lebih tepatnya Ya. sudah diwanti-wanti ya Pak, bahwa Sudah ada akan isunya, ada ya. kabar besar yang akan diumumkan oleh PSSI besok di hari Senin 6 Januari. Kirain PSSI akan ikut mendukung program makan bergizi gratis gitu. Ternyata Bisa bukan sih. itu ya. Iya. Ternyata bukan itu. Kayak too much things happening gitu loh hari Asli. ini gitu ya. Kayak traffic tuh udah oke banget di pagi sampai ke siang tuh dengan makan bergizi dimulai. Betul. Tiba-tiba ada breaking, top STY out, berubah semua peta Semua, iya. pertrafikan. Betul. Iya. Apalagi hari pertama kerja ini kan anak-anak baru masuk sekolah ya kan. Benar. Ada isu Sintayong. Katanya Detik Sport sampai ini kan jebol kan? Yes, error itu Pak mesinnya. Apa yang jebol? Otak-otak kita jebol Pak. Kayak, kaget aku gitu. Iya orang kan. semalam kayak wah MU bisa seri lawan Liverpool nih. Maksudnya bagus nih MU kan. Iya, betul. Udah kan dibaca semuanya abis itu Iya, MU. Kayak apa itu MU? Iya, Ah, langsung biarkan dulu semuanya Liverpool STI ya. pokoknya berita hari ini. Iya. STY. Kenapa? Panjang nih. Ada helaan yang panjang. Jadi ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini apa yang gue ucapkan di sini adalah ya beberapa maksudnya yang gue pribadi ngelihat dari dinamika yang terjadi begitu kan, terus juga tadi juga sudah jumpa pers PSSI. Tapi memang sebenarnya beberapa hari terakhir ini sudah ramai isu soal Sintayong out ya kan. Ya. Di sosmed juga udah banyak Berapa pasti. hari terakhir? Oh, Ya apa sebenarnya sebulan terakhir inilah. Oh ya? Tapi bukannya hashtag STY out itu udah dari waktu kita kalah dari China? Atau even before? Udah ada juga sih, udah ada Oh. juga dari China pun puncaknya AFF juga kan. Puncaknya Puncaknya AFF. AFF kan walaupun ya itu juga menjadi perdebatan begitu karena kan kalau pas di AFF ini kita ngomong AFF ya. AFF itu kan memang diturunin kan pemain-pemain muda U23 karena emang untuk persiapan untuk SEA Games begitu kan, dan pemain keturunan juga gak bisa dipanggil karena bukan agenda FIFA. Tapi lebih jauh sebelum itu pun Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI juga udah ngomong kalau dinamikanya tuh terjadi sebelum lawan China pas 15 Oktober lalu Oke. 2024 di mana saat pertandingan itu juga kita kalah ya kan. Dinamika sudah ada dan Pak Erick ngomong ya dinamika gitu. Ini kan yang menjadi tanda tanya kan. Kita sebagai media harus bisa mencium apa nih dinamika apa nih begitu loh. Pun Pak Erick juga menyebutkan kalau ya ada masalah taktikal pun ada masalah komunikasi dalam hal ini bahasa. Oh, komunikasi itu maksudnya bahasa. Yes, komunikasi antara pemain dan pelatih. Ya, Karena selama ini masih pakai translator ya. Pakai fasilitas Jadi juga. nggak Tapi langsung kan- dari STY ke pemain. Ya, ya bisa kalau bilang seperti itu. misalnya mau gampang komunikasinya ya orang Jakarta aja bahasa Indonesia. Tapi kan banyak kebanyakan pemain keturunan keturunan. sekarang. Oh, Dan iya, banyak iya, pemain iya, keturunannya iya. Belanda. Iya. Ini accidentally gitu. Iya, That's pun why rumornya adalah Belanda nih yang ya bukan rumor lagi nextnya. Pak. Pak Erick udah bilang Oh, udah the nextnya firm. pelatih Belanda. Tapi orangnya masih belum tahu namanya siapa. striker katanya. Oh pelatih kok striker. Enggak, Dendels, ex-striker. Oh ex-striker. Dendels kan. Wow. Enggak, namanya Rius. Anyar Panarukan dong. Apa tuh? Namanya Rius. Jadi depannya Mister. Rius. Makanya Rius. Itu dia. Mister Rius. I didn't see Ya it kan, itu coming. dia. Tapi buru-buru banget juga ya. Maksudnya kayak untuk karena kan dikabarkan Iya. aku udah tahu karena akan diperkenalkan di tanggal 12 Januari Januari. ini Iya. dan akan ada preskon di jam 4 sore. Langsung Nah, itu dia. diperkenalkan kayak Tadi mau 11 Januari, cuman udah gigi kan. Januari. bertemu. Nah, itu. Jadi biar kita tuh relate sama lagunya Raja. Januari aku berkenal pelatih dengan- baru. Apa sih? Nah. Udah di turn Oh ya udah lagunya nggak ada ya. out Pak. Oh, udah gak bisa. Ya jadi Check out. kalau kata teman-teman media kalau teman media ya udah kita 11 Januari malam nongkrong aja di Bandara Soekarno Hatta ngelihat siapa nih yang turun orang Belanda dari pesawat Oh, ya justru kan. katanya mau landing besok. Enggak, 11 Januari malam landing, 12 Januari langsung preskon. Oh gitu. Tapi ada gue ngeliat selentingan sih tadi di X. Katanya landingnya akan besok. Enggak, terakhir Pak Erick ngomongnya 11 Januari malam landingnya. baru Oh, landing. gitu. Terus kayak ketemu PSSI dulu, kalau bisa sempat ketemu Pak Prabowo, Pak Presiden ketemu dulu, habis itu baru preskon gitu. Jam 4 sore gitu. Itu dia masih kayak jet lag gak sih guys gitu kayak baru Iya sih. landing 11 malam 12 tuh udah langsung kayak dadadadadada kamera gitu diperkenalkan banyak banget ya. pasti. Makan itu sate kamera. Padang tapi habis itu langsung seger ya kan. Bisa Oh. jadi kalau doyan. Kalau doyan. Iya Dagingnya iya iya kambing. iya. But anyway sebelum kita ke Belanda ini, Ya. itu STY dulu. Jadi ini STY ini kan yang paling disorot adalah soal komunikasi yang dibilang sama Pak Erick ya. Iya.
Selain itu ada apa lagi? Ya selain itu memang ya ini berdasarkan beberapa omongan dari narasumber dan beberapa selentingan kabar ya Pak ya. Memang Oh. ya ada isu kalau misal katanya STY egonya terlalu tinggi. Ini katanya loh ya, bukan kata gue ya. Katanya STY ego terlalu tinggi. Itu bisa dilihat dari kasusnya Elkan Bagot. Yang mana Elkan Bagot ketika itu kan katanya dipanggil tapi dia nggak ngejawab. Terus akhirnya setelah itu udah kayak di blacklist lah, nggak pernah dipanggil lagi kan Elkan kan. Sampai serak. Terus habis itu juga ya maksudnya ketika itu ya akhirnya ya kita bertanya-tanya juga gitu, maksudnya ya oke lah tegas gitu, cuman ya kita nggak tahu memang tipikal STY dari orang Korea seperti itu atau gimana, cuman dia juga menyayangkan lah ini kenapa Elkan nggak dipanggil lagi, kan udah dinaturalisasi begitu loh. Tohpun ketika ya ada beberapa pemain juga kabarnya juga kurang puas dengan pemilihan taktik Sintayong. Iya, katanya gitu. Walaupun hal itu tanyakan langsung ke Pak Erik tadi pas press con, tapi Pak Erik bilang saya nggak mau jawab kalau soal itu gitu, karena memang Berarti betul. pokoknya Pak Erik patok ya gitu, patah dipotong-potong Mbak ya nih. Pas muka gue lagi. Maksudnya Pak Erik tuh ngomong dinamika yang terjadi aja. Dan memang sebenarnya dinamika itu sudah dalam tanda kutip mencapai puncaknya itu sebelum lawan Cina itu. Cuman ketika lawan Cina yang kita kalah 2-1, misalnya saat itu Sintayong dipecat, ya kan pasti mepet. Karena kan habis lawan Cina kita langsung main lagi kan. Berdekatan lah waktunya lah. Dan kenapa sekarang akhirnya diputuskan, kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk melawan Australia di Maret lanjutan nanti. Jadi setidaknya pelatih baru Masih ada bisa waktu. ya beradaptasi. Pun pemecatan pelatih di tengah-tengah kualifikasi ini juga beberapa tim ngelakuin juga. Bahkan di grup C juga kita Arab Saudi Mancini dipecat. Terus pelatih Australia juga dipecat gitu loh. Dan sekarang lanjut Sintayong. Ya, Gitu tapi sih. kan we've been working with him kurang lebih 5 5 tahunan tahun, ya, yang maksudnya juga kayak kan sebetulnya nggak bisa dipungkiri bahwa untuk Piala Dunia ini tuh juga hasil kerjanya Sintayong juga. Iya. Kayak udah setengah jalan gitu, ya kan? Iya sih betul. Sampai kayak kenapa bela-belain sampai pecat gitu. Iya, maksudnya berarti kita kan harus beradaptasi There must be dengan something bigger than that gitu. berarti kita harus adaptasi lagi gitu loh dengan pelatih yang baru, Tuh, of course. yang baru landing. Ya, walaupun katanya kata Afif tadi masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi. 2 bisa. bulan. Iya. Tapi apakah cukup juga sebetulnya waktunya 2 bulan untuk Ya itulah lawan risiko yang Australia sudah pula. diperhitungkan PSSI sebenarnya sih. Ya, Pak Erik juga udah bilang itu risiko yang udah diperhitungkan. Pun ya Pak Erik bahkan quote-nya bilang lebih baik berani ngambil resiko daripada menyesal kemudian begitu loh. Iya, Pun ya Pak Erik juga beberapa kali menyinggung soal taktikal itu. Pun ya kalau misalnya ya kami dari tim redaksi gitu atau juga rekan-rekan media lain atau bahkan netizen juga ngeliat kayak nih Sintayong kok taktiknya kayak pakai 3 back nggak berubah begitu. 3-4-3-nya nggak berubah Kayak gitu. nonton Juventus zaman Allegri. Gimana tuh? Sedih ya, Pak. Apa kesamaannya? 3 back, udah situ-situ aja mainnya. Ya gitu, Sampai tengah doang. Iya jadi ya ya akhirnya pun ya diambillah keputusan ini gitu, walaupun memang ya Sintayong sendiri bisa dibilang kalau bagi gue pribadi ya kayak raja tanpa mahkota sebenarnya. Ais. Maksudnya Sintayong tuh dari 5 tahun ini dia membawa Indonesia naik 50 tingkat di ranking FIFA ya kan. Sintayong ngebawa kita masuk Piala Asia nembus 16 besar, Piala Asia 23 nembus 4 besar, sekarang juga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya sepak bola adalah soal hasil gitu loh. Suka tidak suka, kita harus akui bahwa prestasi yang sudah ditorehkan SBY lagi, STY dong. Oh, masih di synchronize face ya. Tiba-tiba Enggak. presiden. Gue masih di 2009 jujur. Iya, Pak SBY bangun jalan tol, Iya. bangun jalan bagus. Terus Nggak, STY. tiba-tiba Pak SBY lagi. Tapi lucu ya. Lucu saya. sih. Iya, tadi Lucu ya, sih. iya. Ya. Jadi Surabaya itu kan maksudnya. Kayak prestasi yang sudah ditorehkan sama STY itu memang kalau istilah dari performance appraisal tuh above expectation ya nggak sih? Iya sih. Nah, Betul. Walaupun mungkin nggak outstanding tapi above expectation which we never met gitu, kayak kita yang paling bagus tuh di sini sekarang. Tapi ya mungkin kayaknya yang dilihat sama PSSI juga nggak sekadar itu ya. Ada hal-hal lain yang sepertinya SCY tidak bisa memfasilitasi gitu. Pun ya kalau di sepak bola memang ya kita tahu tuh pemecatan tuh hal yang normal kan sebenarnya kan. Nggak ada yang ya oke lo kalau Sir Alex 13 tahun gitu. Cuma kan yang lain-lain kayak misalnya Mourinho di Chelsea lagi bagus-bagus tapi dipecat. Tapi ini kita ada bayar penalti nggak? Kan katanya kemarin sempat ada STY udah diperpanjang sampai tahun berapa? Iya, udah diperpanjang sampai 2027. Ya nilai kontraknya sih nggak dikasih tahu berapa ya. Cuman kalau kata Pak Erik yang pasti Sintayong ini sudah menandatangani surat pemutusan hubungan kerja.
ya kan PHK kan. Sintayong aja kena badai PHK loh. Ya ampun. Jadi lo gak sendiri Nggak guys. Lo setara Sintayong. Iya. Setara Pak Anies. Iya kena PHK Pak Anies juga. juga nganggur kan. Iya, jadi itu apa? Kalau kata Pak Erik memang ini tinggal masalah lawyer dan lawyer ya. Dia nggak ngomong berapa sih kompensasinya berapa. Lebih ke ini yang iklan-iklannya udah pakai Nah, Sintayong tapi selain gimana? itu menariknya, jangan lupa loh Sintayong punya golden visa loh. Oh Ingat iya nggak? udah dikasih sama Pak Jokowi. Kemarin golden visa. kemarin Juni. Dia pertama menerimanya. Iya, golden visa tuh jadi ini apa dapat Dia bisa visa tinggal. kunjungan itu dari 5 sampai 10 tahun tinggal di Indonesia. Oh. Nah, yang penerima golden visa itu memang orang-orang yang berkompeten lah. Iya. Kayak gua misalnya ya kan. Iya. Udah dapat. Kan WNA. Warga Warga Afif. negara Afif. Jadi ya itu, nah itu juga menarik tuh gimana kelanjutan si golden visa ini. Bisa anak finance lah, Bener. tanya ke Ini imigrasi. kita tanya ke Dirjen Imigrasi yang Nah baru itu ya. bisa Pak. Betul. Kalau Pak Erik sih jawabnya itu bukan tupoksinya dia gitu, bukan tupoksinya PSSI. Konten menarik ya untuk Instagramnya di imigrasi karena kan mereka sering Oh, banget bener. bikin Oh konten. iya benar-benar. bisa tuh. Iya, Untuk jadi WHV bisa. lebih tepatnya juga lebih sering. Tapi memang Sintayong juga di Indonesia ya, beliau selain pelatih timnas ya banyak juga jadi bintang iklan kan. Betul. Bahkan kalau nggak salah punya kayak SSB-nya sendiri lah, lagi ngerintis gitu. Cuman ya apapun itu memang ya Sintayong itu tadi sudah membawa Garuda terbang tinggi lah. Iya. Tapi saya tidak kasih komentar apa-apa ya, Bahkan belum juga, kasih ya. kenapa nggak hadir pada saat preskon tadi siang? Biasanya kalau pelatih gitu jarang. Yang kasih komen justru anaknya. Anaknya kasih komen Iya, di kayak Instagram Anaknya ya. agak soalnya sih walawa sih yo. Bahas Kamsi dah. Pokoknya Seo masih dah ya. Topoki Squid Game. soju. Loh. Pokoknya anaknya Iya. bilang gitu ya, ntar kalian menyesal lah gitu. Iya, Kalau kata gitu anaknya sih. katanya Cuma ya. anaknya memang suka vokal sih. lumayan vokal dari dulu. dalam Iya. bersuara di medsos ya. Nah itu Betul, dia. betul. Coba kita ya. Ini lihat juga. Ini juga sebetulnya juga di ini juga dibahas juga ya. Shin Jae Wong katanya di Shin Instagram Jae-wong. story-nya. Nah itu dia. Eiza mau baca bahasa Koreanya. Shin Jae Ha ini mah. Banyak pasti udah akunnya ini. But anyway, ini katanya alasan memilih pelatih asal Belanda apakah benar karena memang pemain timnas kita didominasi sama keturunan Belanda? Salah satunya sih itu yang Pak Erick Thohir mengakui ya gitu. Atau dari- karena masuk harganya yang Belanda? Mungkin juga bisa Pak. Pun menariknya Pak Erick melakukan interview ini pada bulan Desember kemarin pada tanggal 25 sampai 30. Jadi beliau Oh, ke Eropa. Baru beliau ke Eropa, terus ibaratnya istilahnya buka warung di sana nge-interview 3 calon. Nah itu interview beneran one on one gitu, bukan video conference bukan segala Zoom. macam, bukan Zoom. Katanya sih yang datang cuma 1 dan itu Oh menjadi gitu, dari 3 yang dipanggil katanya satu. itu udah jadi poin plus kalau ini kayak orang serius nih begitu. Ya bukan poin plus juga orang nggak ketemu sama yang 2 sisanya. Iya juga sih. Tapi 2 itu nggak tahu kenapa. Ya kamu mungkin kenapa dan Peri ngomong kenapa Alasannya nggak tahu. tanggal 25 karena ya emang dia libur tanggal segitu kan minta izin ke Pak Prabowo dan juga mau ngeliat keseriusannya nih. Ini lu lagi libur tapi ada panggilan nih, lu seserius apa sih gitu. Yang lain HP-nya do not disturb. Jadi nggak begitu Iya udah tanggal 26 kayak Desember wah, aja. Kayak gitu aja. baru. Iya. Enggak, udah Desember. Orang tuh kalau di Eropa apalagi Desember tuh Iya. udah ya sama keluarga aja udah. Iya. Gitu iya, sih iya, gitu. iya. Cuma nama-namanya juga sampai sekarang beneran masih misterius banget tuh. Ada yang Beneran. bilang Luis van Gaal, Patrick Kluivert, terus Van Basten Katanya begitu mau kan. lagi Luis Milla. Iya, Belanda juga sih ya. Iya. Tapi ya itu belum tahu sih, belum tahu namanya. Tapi kayaknya memang dari Eropa sih. Soal ex striker itu benar gak sih? Katanya Masih katanya semua Pak. PSSI ini beneran nutup sangat amat rapat sih. Kalau misalnya kemarin juga ya berapa info memang kayak kita udah nyium-nyium bau. Wah ini kayak besok STY bakal diumumin nih gitu kan. Karena undangan itu kita terima hari Minggu. Jadi tuh kayak PSSI nge-blast ke media rencana baru 2025. Maksud, Oh, apaan topiknya nih? itu. Itu kayak kita udah muncul kayaknya nih soal Sintayong. Gitu sih. Tapi gimana Pak, nanti kalau misalnya dengan waktu 2 bulan ini cukup gak Iya. sih buat digdaya-digdayanya Iya. pelatih asal Belanda ini nanti cukup gak sih untuk mengorkestrasi pemain kita biar klop gitu? Seharusnya sih cukup ya kalau dibilang 2 bulan. Maksudnya maksudnya ya pelatih baru ini ya kalau misalnya dari Belanda ya chemistry-nya lebih deket dong sama pemain-pemain keturunan yang kita kan semua dari mayoritas dari Belanda kan. Dan kalau dilihat 2 bulan ini sebenarnya cukup sih, cukup banget. Dan lawan kita nanti kan misalnya kan Australia, Bahrain, Cina, Jepang kan. Setidaknya ya Jepang nggak usah dihitung lah gitu. Kita 3 laga ini bisa dapat poin aja atau menang gitu kan, dapat 3 poin ya targetnya kan memang lolos ke Piala Dunia. Target itu masih Target tetap itu masih ada. Belum direvisi Belum walaupun direvisi. di Pokoknya lolos ya antara langsung jadi runner up grup atau ya peringkat 3 atau 4.
Iya. Itu targetnya sih, target depannya. Walaupun target jangka panjangnya memang pelatih baru ini juga bisa kayak membangun fondasi dari tim senior sampai U23 lah begitu. Bukan, tapi berarti Kamsa ini Hamidah. ini tuh satu target yang dinaikin gak sih sebelumnya? Sebenarnya hampir sama sih. Karena Kan memang sebelumnya juga lolos. Cuma kan memang kita ya di di ranknya kan kita tuh dari kalau 50. kalau ranking FIFA sih belum Iya. ada omongan itu sih. Cuman pasti salah satu juga yang harus diinin sih, dicapai. Iya. Karena sebenarnya menurut aku juga cukup. Ini juga dibahas juga apa-apa aja prestasi yang udah ditorehkan oleh Sinteyong selama menjadi pelatih timnas gitu. Tapi banyak kan dari pantauan Detik Sport di kolom komentarnya kah, yang di website atau yang di IG, banyak kan yang sedih atau yang let go aja, let it be. 50-50 sih Pak. Oh ya? Iya. Atau kalau friends. As audience juga bisa. Kayaknya beda program deh. Sebenarnya kayaknya. 50-50 Pak. Jadi ya ini kan pada akhirnya kan antara PSSI versus ST Lovers kan. Iya. Maksudnya banyak orang-orang itu juga dia sedih kan katanya kan. Temen aku Kaget kan. nangis sendiri di Instagram story. Nah itu. Kasih lihat Za, itu mukanya. Langsung kita coba telepon. Perasaannya gimana? Jangan lagi di kantor. Ya nggak maksudnya gitu. Maksudnya banyak ya apalagi sekarang ya sepak bola juga mulai banyak fans baru begitu kan, melihat pemain kita udah bisa bermain di panggung dunia gitu ya, dan melihat emang Sintayong ini sosok yang apa ya, yang sentral banget begitu, sosok yang komando banget lah begitu. Cuman pada akhirnya ya semua ada evaluasinya sih. Tapi ini ada komentar katanya ST bisa lah jadi pelatih di timnas umur lain gitu. Ada Kayaknya itu sempat ada omongan itu itu sih Pak, cuman kayak enggak deh. Budgetnya kan Double udah ya. datengin yang Iya. baru, Iya. terus masih harus Kalau melanjutkan bisa yang baru Sintayong ya. ngelatih semua kelompok umur ya. Iya, gitu. Ini gue baca ini ya, apa namanya, yang landing page untuk hari ini aja ya, PSSI pecat Sintayong. Setuju harusnya dengan pemain impor kita bisa lebih prestasinya gitu, orang-orang bilang gitu. Impor gak tuh? Apa sih? Kayak daging wagyu. Salah Iya, sih, salah istilah itu diterapkan salah ya Pak. Iya, bukan Mereka impor. Kalau impor kena PP 12% nanti. Itu dia. Kenapa Bukan orang? Karena barang Pak. mewah. Iya benar. Mewah Dari kan? Eropa. Eropa, mostly. Mercedes Grace mewah loh, mahal loh. Bener-bener. Kena cukai mereka kalau Iya, masuk sini. kena cukai. Ya itu sih Pak, memang ada ya para pengamat juga ya, maksudnya melihat kalau ini ya harusnya kita ya kayak kemarin kita lawan China bisa kalah begitu kan, atau lawan Bahrain kita tahu-tahu ditahan imbang begitu. Maksudnya ada sih omongan-omongan para pengamat sepak bola gitu yang ini harusnya kita bisa lebih sih, harusnya bisa lebih dengan kita punya komposisi squad sekarang yang bagus begitu kan. Tapi kan bola itu kan memang bundar kan. Tapi apabila nih ya, kalau misalnya sejago-jagonya pelatih yang baru ini kemudian juga beradaptasi sama ya karakter, sama skill, sama apapun itulah dari para pemain timnas juga, and then it didn't work gitu. Gimana? Itu risikonya. Risiko yang harus diambil oleh Tapi kan sayang, PSSI. maksudnya kayak resikonya terlalu besar gitu ketika udah jalan sejauh ini untuk kualifikasi Piala Dunia. Ya itulah olahraga begitu. Oh, iya. Maksudnya beneran kayak banyak orang juga itu orang bilang pada akhirnya kan ya udah tinggal lihat aja nih apakah nanti Sintayong yang memang pecundang atau PSSI yang pecundang begitu kan. Pada akhirnya kan ya hidup ini kan yin dan yang gitu kan. Jin dan Jun gitu lah. Biar seimbang. Upin dan Ipin gitu. Apalagi ya, Batman dan Robin. Ya benar. Maksudnya ya ini beneran Bonnie and Clyde. Gue kira lanjut lagi. ini kan memang Tom ya and Jerry. Itu dia. Lagi dong Pak, rule of three. 3-nya harus lucu. apa tadi ya? Jin dan Jun. Tom and Jerry. Tuyul dan Bayul. Oh, ya udah. boleh. Iya, lanjut Pak. Ya itu maksudnya ini memang Ngelempar dong. Enak ya. Hebat potongnya. Ya, ini beneran emang pertaruhan antara ya PSSI dan ya para pecinta Sintayong lah begitu. Maksudnya ya ini kalau misalnya oke nanti tiba-tiba kita lolos gimana? Kalaupun tadi kita lolos juga kita Iya. tidak bisa menampik ini juga jasa ST sebelumnya kan. Jadi udah terima aja lah Udah terima ya. aja walaupun yang nggak lolos ya inilah risiko yang harus diambil. Dengan kita memutus kerja dengan Sintayong habis gitu ya pakai deh istilah yang tadi ya, mengimpor lagi gitu pelatih dari Belanda Menaturalisasi. juga. Oh iya, mengimpor kalau pelatih. Ya, mengimpor pelatih dari Belanda juga. Banyak ya uangnya. Kalau tergantung PSSI nilai itu kontrak. sumber dananya dari mana sih? PSSI kan memang ada budget Pak dari pemerintah dan Atau juga karena dari Belanda nanti bayarnya pakai rempah-rempah. golden Pak kontraknya. Golden. Golden dong. ya. Golden ya. Kalau Golden Kalau nama Golden lagunya Mantam. Jungkook. Oh ya, Golden Yang mana? ada.
Itulah pokoknya. Enggak nyanyi dong. Kirain nama ini Pak, supermarket. Enggak, emang PSSI kan emang dia Borma. nggak tahu. Lu tahu kan, Dok? Tahu. Iya kan? Giant. Sebut. Bukan. Bukan itu juga. Iya. Iya tahu. Hari-hari. Udah ya. Udah ya. Enggak, jadi Balik apa? lagi SD. Tadi apa lupa pertanyaan itu. Nggak, duitnya Dari emang mana? PSSI emang punya budget. Cuma kan Iya. memang PSSI kan sekarang di eranya Pak Erick Thohir kan ya di dalam tanda kutip lah ya dibisnisin gitu. Maksudnya kan Pak Erick ini pengusaha gitu dan dia sempat punya dulu pemilik Inter Milan, terus sekarang ke Oxford. Ya akhirnya memang PSSI ini bisa dibisniskan untuk dapatkan uang gitu. Entah dari misalnya iklan antara pemain atau sama federasi, dan sekarang juga ada GSI kan, Garuda Sepak Bola Indonesia, yang mana memang membantu di situ gitu. Dan Peri juga terang-terangan bilang PSSI ini harus bisa cari duit. Karena ntar duitnya balik lagi buat federasi begitu. Subscribe Instagram pemain. Harusnya subscribe Instagram pemain tuh masuknya ke kantong PSSI ya, bukan pemain. Kalau subscribe pemain itu pun bisa dibilang sebagai salah satu legacy Sintayong sih. Sintayong Baru tuh di zaman STY para pemain ini Enggak, baru bisa. bukan tuh. Jadi dulu tuh kalau misalnya ya kan kita di media sering wawancara sama pemain-pemain timnas kan. Nah pas zaman STY itu bilang kalau misalnya kalian mau wawancara pemain timnas itu harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena kan gitu. pemain timnas diwawancara di waktu istirahat dong. Dan kan kalau pemain ya atlet lagi istirahat ya kalau bisa jangan diganggu lah. Ini lu atlet istirahat ya oke gue datang ke tempat tuh gue wawancara, berarti ada uang makasihnya lah gitu kan. Lo nggak mau Karena menerapkan ada yang itu? dikorbanin apa? Lo gak mau menerapkan itu? Kan ini bukan waktu istirahat gue. Nah, Kalau gua- lagi waktu kerja dipanggil wawancara, Iya. dong. Udah dong, kan itu in a cup. Minuman. Yang penting ada nilainya Ada ya. nilainya. Ada. Ih, padahal gue masih di sini nih, gue lagi running. Jangan, juga. jangan, Iya, jangan. Kan? Lagi Iya, sibuk-sibuknya loh. sampai ini. leher pakai lebat ini sumpah. Widih. Gila belum makan dari 3 SD loh. Apa? Karena sekarang Wow. masih kelas 4 kan. Iya. Bentar ya gue lihat banyak, lumayan banyak nih, gak usah disebutin tapi yang udah mereka publish artikelnya hari Gokil, ini. gokil. Apa? Oh. Tapi what to Oh, iya, ya. expect dengan Pelatih baru. pelatih baru. Ya pelatih baru tentu bawa Indonesia ke Piala Dunia sih. Itu aja udah satu. Berarti cuman untuk fokusnya tuh adalah hanya Enggak, ke itu fokus jangka pendek bisa dibilang Za. Oke. Cuma nanti jangka panjang dan kontraknya itu kalau kata Perik 2+2. Jadi 2 tahun dulu nih di kontrak sampai 2026. Ntar kalau bagus ditambah lagi. gitu. Kemarin juga Sintayong udah tanda Sintayong tangan ke 2027 malah. Udah lama. kayak April Mop gitu. Iya. Padahal Ya, belum. itulah sepak bola. Itulah sepak bola. Tonton ntar Erik Ten Hag kan dari Belanda juga. Bener, gak mau tapi Van Houten tapi paling kencang, Charlie. coklat. paling kencalnya LVG kan. LVG paling Yang kencengnya. itu yang warna hijau. Yang pink. Ya, yang pink. Oh yang gede iya. Yang pink tuh gak masuk tuh di bawah kompor gua. Iya. Itu nama itu merek LVG juga, tapi Iya. bukan singkatan. Nama orang Louis van Gaal. itu dia. Oh. Ex-manajer MU, ex-manajer timnas Belanda juga. Ya pokoknya target jangka pendek ya ekspektasi kita sih bisa berbicara banyak di Piala Dunia inilah. Ya mudah-mudahan terjadi. Tapi benar kata Afif tadi, yang penting ini semua kan keputusan PSSI. Iya. Kalau udah cinta timnas berarti percaya apa keputusan PSSI selagi PSSI benar ya. Terus ya udah, love them no matter what they happens say. gitu. No matter what happens. Yang penting jalannya Iya. benar Nah, gitu. itu dia. Harimau Malaya. Kamu tahu gak itu? Gak tahu. Oh, Serius nggak tahu, Dok? Nggak usah tahu. Harimau Malaya kan ini. Malaysia. Fansnya, Iya, Malaysia. ada kan lagi lagunya, viral lagunya. Oh Tak pernah iya. ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kita beda algoritma kayaknya. Algoritma di gua ini. Ya gue bola mulu Gue sih. juga nggak tahu, tapi karena ini dibawakan and we've been together for Oh iya, weeks. oke. Oh udah beberapa Jadi hari gua- ini viralnya. Udah paling viral Ya, ya. terus kayak Iya. ada sih rasa menyesal untuk 1 menit 2 yang terbuang ini. Gue masih ring itu tuh. ring. Iya. Circular. Iya. Lo udah nonton? Helikopter apa sih? Squid Bukan, Squid Oh, Game enggak, 2. enggak Yang pertama nonton tapi. Enggak juga. Tapi seru Kak, mending Kakak nonton Iya. biar kita bisa ngomongin si itunya. Kalau ini ternyata berdasarkan kisah nyata, The Sintayong. Brothers Hope. Iya, Tapi di Korea juga kan? Iya sih. Ya, tahu. Kita Ya, mending ntar, ngomongin ntar. ini aja. Ramyun. Ramyun. Udah dibahas itu yang Putra STY bilangin akan kesal. Iya, Udah. udah. Ya, dia bilang PSSI bakal menyesal lah, dia bilang tuh begitu. katanya nih Berapa ini sih gue umur pakai sedikit anaknya?
Kayaknya semua 20-an something. Biasa masih Gen Z lah. Thank you for your Gen Z. all hard work. Dad did his best work for Indonesia. My family knows it all katanya. Iyalah. Terus yang di repostnya tuh yang fotonya Sintayong barengan sama Pak Ete. Ya kalau bokapnya nggak ngelakuin yang terbaik, timnas juga nggak bakal kayak sekarang. Betul. Iya. Jadi betul. kamsahamnida. Kamsahamnida. Baca Kamsahamnida. pakai bahasa Korea. Kamsahamnida juga buat Afif sudah hadir Kamsahamnida.